Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Sehat semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah semuanya baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba yang mimpin doa sekarang Intan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya Intan sudah memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tadi kita udah berdoa dulu dan link absensinya yang Google Form itu sudah diisi ya, daftar hadirnya jangan lupa diisi. Dan kemudian hari ini kita akan belajar tema keempat, subtema 2. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah menyimak teks yang dibacakan guru, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak teks yang dibacakan guru, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Berikutnya, setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi penting tentang peran Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Melalui percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menyajikan laporan hasil percobaan hemat energi listrik dengan sistematis, percaya diri, dan tanggung jawab. Materi pembelajaran hari ini, muatan pembelajaran hari ini, yaitu Bahasa Indonesia, kemudian IPS, dan IPA. Nah, yang pertama, kita belajar teks eksplanasi. Ya. Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, ini dia teks eksplanasi adalah teks non-fiksi yang berisi penjelasan suatu hal, peristiwa, atau fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Oke, teks eksplanasi dapat ditulis berdasarkan fakta dan data. Boleh dibacakan ulang coba sama ini Aura. Baca Aura, teks eksplanasi apa? Teks eksplanasi adalah teks non-fiksi yang berisi penjelasan suatu hal, peristiwa, atau fenomena baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi dapat ditulis berdasarkan fakta dan data. Ya, betul. Jadi teks eksplanasi itu adalah sebuah teks penjelasan ya, sebuah teks penjelasan termasuk ke dalam teks non-fiksi. Kenapa disebut teks non-fiksi? Karena teks eksplanasi itu ditulisnya berdasarkan fakta ya. Non-fiksi itu artinya fakta bukan karangan, berdasarkan fakta dan data. Nah, ini adalah teks eksplanasi ya pengertiannya. Adapun struktur dari teks eksplanasi yaitu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua deret penjelas, dan yang ketiga itu kesimpulan. Coba untuk pernyataan umumnya boleh dibaca sama Gisel. Struktur teks eksplanasi pernyataan umum itu yang bagaimana sih? Coba Gisel dibaca. Bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi umum terhadap fenomena yang disampaikan secara lugas. Oke, diulangi ya. Jadi struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu apa sih? Nah, pernyataan umum itu merupakan bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi umum
terhadap suatu fenomena yang disampaikan secara lugas. Ya. Jadi pernyataan umumnya itu informasi umum ya yang sudah biasa, yang secara umum gitu. Nah, yang kedua, struktur teks eksplanasi itu adalah deret penjelas atau deretan penjelas. Nah, deret penjelas ini biasanya ada di paragraf kedua, ketiga ya. Nah, coba sekarang yang deret penjelas dibaca oleh Dika. Bagian teks eksplanasi yang berisi informasi berupa proses atau urutan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Iya, betulnya. Tadi udah ada pernyataan umum. Setelah ada pernyataan umum, ada deret penjelasnya di teks eksplanasi itu. Nah, tadi seperti yang Dika bacakan bahwa deret penjelas itu bagian teks eksplanasi yang isinya itu informasi berupa proses atau urutan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Misalnya nih, teksnya itu tentang siklus air. Nah, bisa jadi di sini menjelaskan bagaimana sih terjadinya siklus air. Nah, itu di deret penjelas ya. Dan yang struktur eksplanasi yang ketiga adalah kesimpulan. Coba yang baca kesimpulan Jingga. Jingga? Bagian ini merupakan bagian penutup atau disebut sebagai bagian simpulan yang berisi tanggapan terhadap pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan dalam teks. Iya, betul. Jadi bagian kesimpulan ini ya, struktur teks eksplanasi yang berikutnya adalah kesimpulan atau simpulan. Nah, ini merupakan bagian penutup atau disebut sebagai bagian simpulan yang berisi tanggapan terhadap pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan dalam teks. Ya, itu jadi ulangi lagi. Coba sekarang Ibu tanya, struktur teks eksplanasi ada berapa? 3. Ada 3. 1 umum. Yang kedua Deretan penjelas. deret penjelas. Yang ketiga simpulan. Ya, jadi ada 3 struktur teks eksplanasi. Ini dia kerjasama ASEAN di bidang politik. Coba baca Dika nomor 1, apa kerjasama ASEAN di bidang politik? Nah, di sini ada percobaan lampu hemat energi. Judulnya lampu hemat energi. Kebaca nggak? Baca? Ngebaca ya? Oke, coba tolong. Nih, digedein dulu. Lampu hemat energi. Nah, apa saja tujuannya apa sih dari praktek yang akan kita lakukan ini? Nah, yang pertama tujuannya adalah melalui percobaan, peserta didik dapat menganalisis jenis lampu yang hemat energi. Jadi, melalui percobaan yang akan kalian lakukan, kalian bisa tahu lampu mana sih yang hemat energi itu. Ya, jadi, ada 2 tujuan dilakukannya percobaan tentang lampu hemat energi. Jadi, kalian yang pertama, agar kalian tahu jenis lampu hemat energi. Yang kedua, agar kalian bisa menuliskan atau menyajikan laporan hasil percobaan tersebut. Nah, apa saja sih alat dan bahannya? Coba di sini Taufiknya. Oke, selamat mencoba ya nanti di rumah kalian masing-masing. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, coba dipimpin doa dulu oleh Jingga. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa paham untuk materi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker, dan jangan lupa juga jaga jarak ya. Tetap semangat. Terima kasih semuanya. Jangan lupa terus belajar ya di rumah. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.